Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam kita sampaikan ke haribaan Rasulullah, keluarga dan para sahabat serta pengikutnya yang setia. Jamaah yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita akan mengulas satu tema, judulnya adab berpakaian dalam riwayat hadis. Berpakaian merupakan salah satu kebutuhan kita sebagai manusia, dan dalam pandangan agama bukan hanya merupakan bagian dari kebutuhan untuk melindungi tubuh kita dari dingin ataupun dari hal-hal yang memungkinkan kita untuk terkena penyakit, tetapi juga dari sisi pandangan agama, berpakaian ini menjadi bagian dari tuntunan, dari perintah yang hal itu merupakan bagian dari syariat. Fungsi berpakaian di dalam pandangan agama setidaknya yang pertama adalah untuk menutup aurat. Aurat merupakan bagian dari tubuh kita yang seharusnya ditutup dan tidak dilihat kecuali oleh diri kita. Kalau dalam pembahasan fikih nanti juga ada aurat yang boleh dilihat oleh mahram kita, keluarga kita, dan ada yang tidak boleh meskipun ia keluarga. Ada juga orang yang kemudian mendapatkan keistimewaan untuk bisa melihat aurat yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilihat oleh orang lain, yaitu pasangan kita yang sah, suami ataupun istri, selain diri kita tentu. Nah, di dalam pandangan agama, dalam hal ini kita mengaitkan dengan beberapa riwayat hadis Nabi, kita akan menjumpai di antara tuntunan agama di dalam kita berpakaian. Yang fungsi pertama tadi adalah menutup aurat. Agama tentu tidak menafikan fungsi-fungsi yang lain, ya. Bahkan fungsi yang sekunder pun, yaitu fungsi pakaian sebagai bagian dari estetik, ya, keindahan, itu juga diakui oleh agama. Bahkan di dalam Al-Quran ada ayat yang kemudian membahasakan pakaian itu dengan kalimat zinatakum, ya. Zinatukum atau zinatakum itu artinya perhiasan. Jadi salah satu dari fungsi pakaian adalah untuk perhiasan, ya. Untuk ketika kita dilihat, ya, akan bertambah ganteng begitu kira-kira, ya, bertambah cakep. Nah, itu juga tidak dilarang sesungguhnya dalam batasan-batasan yang diperkenankan oleh syariat. Nah, jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal di dalam kita berpakaian yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama tentu adalah menutup aurat, ya. Kita sudah tahu bahwa aurat kaum laki-laki ya memang agak minimalis, ya. Hanya dari pusar ke lutut, ya. Jadi seandainya bapak-bapak berpakaian celana kolor yang itu menutupi apa yang ada di antara pusar dan lutut, itu sudah tertutuplah aurat, tidak berdosa kita gitu, ya. Meskipun mungkin kita sambil siram-siram di halaman, potong rumput, ya
itu dari sisi agama tidak berdosa gitu ya, hanya dari sisi etika mungkin menjadi kurang pas gitu ya, rasanya kurang sopan begitu. Tetapi aurat laki-laki memang hanya itu, antara pusar dan lutut ya. Maka ketika kita menunaikan ibadah umroh atau haji itu kan, ketika ihram hanya memakai kain yang kemudian kita bebetke dan atasnya kemudian kita selempangke, dan ada bagian dari dada kita atau perut kita yang terlihat kan juga tidak menjadi aurat itu ya, karena memang itu bukan bagian dari aurat laki-laki. Nah, aurat kaum perempuan ini yang lebih berat begitu ya. Jadi kita sudah tahu di dalam pandangan agama, di dalam pandangan fikih ya, mayoritas para ulama mengatakan bahwa aurat kaum perempuan adalah ya seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dan selain menutup aurat, di dalam kita berpakaian juga tidak transparan begitu, tertutup tetapi kemudian terlihat gitu ya, tertutup dari sisi fisik dia ketutupan gitu ya, tetapi apa yang ada di balik kain itu terlihat ya, belum memenuhi unsur pakaian dari sisi syar'i juga ya. Kan kadang kita melihatnya dandanan ketika resepsi atau mantenan, kadang-kadang kita melihat oh ini tertutup tetapi dia menerawang dengan jelas gitu ya. Ini dari sisi pandangan syariat tentu tidak pas ya. Dan juga meskipun tertutup, ada lagi ini tidak terlalu ketat begitu, tidak terlalu ketat sehingga sampai mencetak tubuh kita ya. Ya, ini termasuk juga yang tidak diperkenankan ya, karena apalagi ketika kaum perempuan yang itu kemudian dari sisi naluriah, kaum laki-laki akan menjadi tertarik dan tergoda begitu. Maka kita sudah tahu bahwa fungsi pakaian dan tujuan yang paling utama dalam pandangan agama adalah untuk menutup aurat ya, selain untuk menghadirkan kenyamanan ya, perlindungan kepada tubuh kita ya, tapi fungsi dari sisi syar'i adalah menutup aurat. Nah, kemudian yang kedua, jamaah sekalian, terkait dengan adab berpakaian yang juga disebutkan di dalam hadis, bagi laki-laki dilarang memakai kain sutra dan juga menggunakan perhiasan emas ya. Ini larangan yang khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh memakai sutra dan boleh juga menggunakan perhiasan emas. Nah, ini dilarang oleh agama bagi kaum laki-laki. Nah, ini ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Janganlah memakai kain sutra. Nah, ini ditujukan untuk kaum laki-laki, karena siapa yang memakainya di dunia maka di akhirat dia tidak memakainya lagi ya. Jadi untuk kaum laki-laki dilarang memakai kain sutra dan juga perhiasan emas ya. Pakai cincin ya. Ya, maka ketika menikah itu kadang kan ada ya, ini ada 2 cincin, satu dipakaikan perempuan, yang satu laki-laki. Kalau kita mau berhati-hati ya boleh pakai cincin ya. Mungkin kita bisa mencari yang bahannya perak ya untuk yang laki ya. Kalau yang perempuan enggak masalah, memang dihalalkan dan itu perhiasan bagi mereka dan itu diperuntukkan bagi kaum perempuan gitu ya, untuk dipakai sebagai perhiasan. Tapi kaum laki-laki tidak boleh memakai cincin emas ya, kalung emas apalagi ya. Kalau cincin kan masih agak lazim kaum laki-laki juga memakai ya, cincin. Mungkin ada yang senang akik gitu ya, memakai cincin perak boleh, tapi emas nggak boleh. Nah, kalau kalung ya lebih lagi, kalung kan juga tidak lazim bagi kaum laki-laki. Atau mungkin gigi emas juga nggak boleh gitu ya, gigi emas gitu ya. Jadi ada orang yang kemudian giginya kemudian dibuat itu gigi palsunya dari emas. Nah, ini juga tidak boleh.
Nah, itu ada hikmahnya juga jamaah sekalian. Konon ada sebuah penelitian, ternyata memang emas ini ketika dipakai kaum laki-laki bisa mengubah apa ya, semacam struktur hormon di dalam tubuh gitu ya. Itu ada penelitian, saya pernah membaca itu satu artikel yang mengatakan ketika laki-laki memakai emas dalam jangka waktu yang lama itu bisa membawa satu kemadorotan karena bisa membawa dampak yang buruk kepada ya struktur hormon kita atau apa begitu, atau darah dan seterusnya, yang itu membawa hal yang buruk bagi kita. Dan apa yang Allah larang memang umumnya memiliki sesuatu yang membawa dampak yang buruk ya. Maka ya kita taati saja, kita nggak boleh pakai emas ya nggak apa-apa kan, malah ya lebih ngirit biar dipakai ibu-ibu ya. Nah kalau ibu-ibu halal ya, mau sedikit atau mungkin gelangnya banyak kan, banyak ya yang pakai gelang itu gede-gede ya. Nggak apa-apa kalau ibu-ibu ya. Kemudian yang ketiga ya disunnahkan bersih dan rapi begitu. Dalam aktivitas tertentu ada kesunahan memakai baju putih ya. Misalnya ya di dalam kita menunaikan ibadah haji, umroh itu kan juga kita memakai kain ihram warnanya putih. Orang meninggal itu dikafani juga dengan kain berwarna putih ya. Meskipun itu bukan keharusan ya. Orang meninggal dikafani dengan kain yang tidak berwarna putih pun juga sah begitu. Tetapi sunnah ya, ada nilai sunnahnya memakai putih. Misalnya yang meninggal juragan batik mau dikafani dengan kain motif batik ya sah juga. Ya nggak apa-apa begitu ya. Hanya tidak mengamalkan anjuran gitu, tapi tidak berdosa ya. Karena fungsi mengkafani jenazah itu kan yang penting dia terbungkus ya, terbungkus dengan rapi ya. Nah warna putihnya itu bukan kewajiban, itu sunnah ya. Nah hadisnya jamaah sekalian, ilbasul bayadha fa innaha atharu atyab wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian putih karena dia lebih bersih dan lebih bagus, dan kafanilah mayit kalian dengan kain putih tersebut ya. Makanya baju koko itu kan kebanyakan juga yang biasa dipakai kalau di jumlah yang paling banyak ya warna putih ya. Ada nilai sunnahnya meskipun ini sunnah biasa ya, bukan satu hal yang ditekankan itu. Ada nilai sunnahnya di dalam aktivitas ibadah, misalnya kita memakai kain berwarna putih, itu ada nilai sunnahnya. Dan itu menggambarkan putih kan mengesankan bersih gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang paling substantif ya, bersihnya itu kelihatan bersih, rapi begitu. Nah kalau bersih dan rapi itu jelas ya. Di dalam Al-Quran itu juga disebutkan, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin ya. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang rapi, yang bagus ketika hendak menunaikan ibadah di masjid ya. Nah, jadi ini bagian dari adab yang juga bukan hanya etika, tetapi kalau kita amalkan dapat pahala begitu kan. Jadi berpakaian saja kalau niat kita itu menjaga adab, dan ini dituntunkan oleh Rasulullah gitu ya, itu insya Allah juga mendapatkan pahala dengan kita memakai pakaian yang disetrika, wangi gitu ya. Karena itu dituntunkan ya, rapi, bersih ya, dan itu disukai oleh agama. Nabi pernah menegur seorang laki-laki yang datang dengan pakaian kusut ya. Dia menegur ya, mengapa pakaianmu kok kusut begitu, padahal kamu punya harta untuk beli pakaian yang lebih layak gitu. Jadi itu dicela Nabi gitu ya. Jadi berpakaian yang ya kusut, kemproh begitu kira-kira, itu tidak disukai oleh Rasulullah ya. Maka ketika tidak disukai oleh Rasulullah ya sekurang-kurangnya itu makruh begitu. Maka sebaliknya ketika kita memakai pakaian yang rapi, nah itu bagian dari hal yang disukai, bukan hanya secara umum dalam pandangan ya umumnya manusia, tetapi dalam pandangan agama juga itu satu hal yang disukai dan itu bernilai sunnah.
Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, tidak meniru pakaian yang menjadi identitas khas orang musyrik. Karena ada hadis yang berbunyi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru kebiasaan satu kaum, maka ya bisa jadi ia menjadi tergolong golongan mereka ya. Misalnya pakaian tertentu itu menjadi identitas yang memang itu menjadi identitas khas agama tertentu ya, jangan kita ikut-ikutan begitu ya. Misalnya saudara kita kaum Nasrani memakai kalung salib ya, kita jangan atas nama kemudian tren kita pakai, itu kan memang identitas agama ya. Jangan kemudian kita ikuti gitu ya. Atau mungkin pakaian apa sinterklas gitu ya, ya jangan, karena itu identitas agama. Kalau yang memang itu secara umum ya tidak apa-apa orang pakai dasi, meskipun itu kalau sejarahnya dulu kan orang-orang Eropa yang biasa pakai dan mereka umumnya beragama non-Islam, tapi itu kan tidak mengapa, itu tidak menjadi identitas khas yang berkaitan dengan apa namanya ritual ataupun pakaian khas keberagamaan gitu ya. Nah, itu tidak masalah gitu ya. Itu kan lebih ke budaya ya, atau pakaian orang Cina ya nggak apa ya, tidak masalah ya. Tapi kalau yang khas seperti tadi simbol-simbol tertentu, nah itu tidak diperkenankan ya. Karena itu menjadi identitas khas orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah ini dari sisi apa namanya adab memang seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak boleh memakai pakaian yang khusus bagi lawan jenis. Nah, laki-laki pakai rok gitu ya, nah itu tidak diperkenankan ya. Kalau itu dijadikan sebagai satu pakaian ya sehari-hari, bahkan ini kan kalau dipakaikan anak-anak itu dikhawatirkan secara psikologis juga bisa menumbuhkan kepribadian yang ya tadinya meskinya maskulin dia jadi agak feminin gitu ya, dan ini berbahaya dari sisi psikologisnya. Nah ini bisa jadi juga kedepannya ada kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan isu-isu LGBT itu kan. Maka tidak boleh kemudian laki-laki ya harus nampak maskulinitasnya, perempuannya, aspek femininnya gitu ya. Maka di dalam hadis Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah ya, ini perkataan sahabat yang menjelaskan apa yang dilakukan Nabi, ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatar rajul. Allah melaknat ya, ini bahasa kerasnya gitu ya. Laknat itu dalam terjemahannya diantaranya ya dijauhkan dari rahmat Allah. Laki-laki yang memakai pakaian wanita ya, dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ini pakaian yang memang identitas khas, sekali lagi ya. Bukan misalnya ini sarungnya bapak dipakai ibu nggak apa-apa, itu kan hanya pakaian ya. Jadi pakaian yang istilahnya itu menunjukkan apa namanya identitas laki-laki, ini perempuan begitu. Seperti tadi rok ya. Atau misalnya bukan pakaian dalam arti yang luas juga ya. Misalnya tampilan itu juga dikaitkan dengan ini bisa. Laki-laki kok kemudian pakai eyeshadow, kemudian pakai lipstick, pakai apa namanya, pakai gincu ya, jadi macak koyo perempuan. Nah itu tidak boleh. Bahkan lebih jauh juga pada aspek perilaku, laki-laki kok dibuat-buat jadi kemayu gitu ya. Nah jadi kemayu, pembawaannya dibuat-buat kayak apa namanya, istilahnya banci begitu. Nah itu tidak boleh ya. Kecuali kalau itu pembawaan yang memang natur dari sana ya, itu memang pembawaan yang itu diberikan oleh Allah. Nah sikapnya nanti lain lagi, itu ada bab khususnya dalam fikih namanya khunsa gitu ya. Orang yang apa namanya laki-laki tapi seperti perempuan pembawaannya, itu kalau sebagai pemberian dari Allah memang itu dia tidak dibuat-buat, itu tidak berdosa. Tapi kalau memang dia maskulin dibuat-buat, apalagi kemudian sampai dia laki-laki sejati kemudian kok tampilannya perempuan, menjadi banci begitu, memakai pakaian perempuan dan berperilaku seperti perempuan, nah itu tidak boleh. Ya itu jelas ya, ada, kita kan sudah tahu isu LGBT itu ya. Apalagi kemudian
lebih jauh beralih pada orientasi seksualnya. Wah, itu lebih parah lagi nanti. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa saat ini, menjadi tantangan umat Islam gitu ya. Isu-isu LGBT ini luar biasa. Dan kita tahu ya, ini rahasia umum bahwa isu-isu LGBT ini sebagiannya kan dikampanyekan oleh mereka yang punya kepentingan tertentu gitu kan. Ada simbol pelangi seperti itu, kita sudah tahu lah. Nah, baik jamaah sekalian, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, disunahkan memakai pakaian dari kanan. Ya, ini dari sisi sunnah. Kita pakai kaos kaki ya kanan dulu, ya. Pakai sendal ya sunnahnya kanan dulu. Ya ini sunnah kecil gitu lah. Kita amalkan ya dapat pahala ya, meskipun pahala kecil-kecil gitu ya. Tapi pahala sunnah ini. Ya. Kalau kita pakai kiri dulu ya juga tidak dosa, ya. Tetapi itu menyelisihi apa yang dibiasakan oleh Kanjeng Nabi. Dalam hadis dikatakan kana Rasulullah yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullihi fi na'laihi wa tarajjulihi wa tahuri. Rasulullah itu menyenangi memakai sesuatu dari bagian kanan ya. Dia pakai pakaian, pakai sendal, bahkan berjalan juga memakai. Kita berjalan kanan dulu, masuk masjid kanan dulu, bersuci mandi ini bagian kanan dulu gitu ya. Ini kebiasaan Nabi yang kalau kita tiru ya tentu ada pahalanya. Jadi ini kita biasakan. Kemudian yang ketujuh, sunnah berdoa saat menggunakan pakaian. Nah, ini kalau mau berdoa dengan doa yang diriwayatkan dalam hadis, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau sulit dihafal ya bismillah gitu aja. Kalau kita berpakaian baca bismillah itu ada pahalanya gitu ya. Kalau tidak ya tidak berdosa juga, dan kita seringnya juga lupa nggak baca basmalah gitu kan, apalagi pagi mau tergesa mau berangkat ya sudah. Tapi kalau kita baca basmalah itu ada nilai ibadahnya ya. Jadi orang beriman ini kan luar biasa, banyak fasilitas yang Allah berikan sebagai cara kita mendapatkan banyak pahala. Kita berpakaian kalau memperhatikan adab-adabnya juga dapat pahala ya. Mau pakai baju baca basmalah dapat pahala. Kita makan baca basmalah itu dapat pahala juga. Kita keluar rumah baca doa dapat pahala juga. Jadi luar biasa itu. Banyak sekali cara yang Allah berikan untuk kita menjaring banyak pahala. Tinggal kita ya greteh gitu ya istilahnya. Kita bagaimana berupaya memanfaatkan kesempatan itu dengan baik ya. Meskipun kalau itu tidak kita lakukan ya umumnya tidak dosa juga ya. Kita mau makan terus makan ya nggak dosa juga. Cuma ada kesempatan mestinya bisa dapat poin pahala kok kita nggak dapat. Mau pakai baju baca basmalah kok tidak, ya nggak dosa juga. Tapi kalau kita lakukan kan dapat poin pahala ya. Meskipun mungkin pahala yang tidak terlalu besar, tapi ini satu hal yang ya kalau kita lakukan bagian dari sunnah. Kemudian yang kedelapan, berpakaian yang wajar sesuai dengan kondisi dan tidak mencerminkan kesombongan ya, berpakaian yang wajar ya. Ada baiknya juga kita menyesuaikan dengan pakaian yang menjadi pakaian kaumnya gitu ya. Kalau di sini orang pakainya baju batik ya, ini baik juga ya. Orang mau kondangan umumnya pakai baju batik ya, baik juga itu menyesuaikan dengan kebiasaan setempat. Itu pernah diajarkan juga oleh Kanjeng Nabi gitu ya. Ya tidak apa-apa kita kondangan pakai jubah gitu. Tidak apa-apa, tidak dosa. Cuma kan ya kurang umum gitu ya. Kurang umum ya. Jadi kita diajarkan untuk harmoni dengan kebiasaan selagi itu tidak membawa dosa ya. Selagi itu tidak membawa dosa, mengikuti kebiasaan itu satu hal yang baik untuk menjaga harmoni sosial begitu kira-kira. Nah, orang ke masjid umumnya pakai sarung ya baik, pakai sarung, pakai peci itu baik ya. Ya, walaupun itu bukan satu hal yang harus gitu ya. Jadi ada nilai baiknya. Dalam bahasa agamanya itu mustahab, disukai gitu ya. Dalam aktivitas tertentu misalnya ibadah disunahkan memakai wewangian, terutama bagi bapak-bapak ya, kaum laki-laki. Kalau misalnya kita ke masjid ya sudah pakai sarung, baju koko, pakai peci yang udah ganteng, tambah minyak wangi. Itu ada sunnahnya gitu ya. Ya pahalanya tidak terlalu besar barangkali ya, tapi itu bagian dari sunnah. Nabi biasa dan senang memakai wewangian ketika menunaikan ibadah ya. Nah baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu beberapa hal terkait dengan tema adab berpakaian dalam hadis, sehingga yang berpakaian ini menjadi bagian dari kebutuhan kita sebagai manusia
Juga di dalam pandangan agama di sana ada rambu-rambu yang mesti kita perhatikan. Tidak ada larangan untuk mengawinkan antara syariat dengan budaya gitu ya. Oh, jilbab dibuat mode seperti apa, yang penting itu masih dalam batas-batas yang wajar, diperkenankan. Oh, busana muslim ditampilkan sisi estetiknya, nggak apa-apa ya, tidak dilarang itu. Tidak harus kaum perempuan memakai baju yang hitam ya, yang kemudian kan ada sebagian kelompok yang memang itu juga menjadi standar gitu ya. Tidak harus ya, yang penting ya menutup aurat ya. Prinsipnya tadi tidak transparan, tidak terlalu ketat. Sisi estetik boleh dikembangkan sebagai bagian dari budaya hasanah yang kemudian menjadi kekayaan peradaban, itu tidak masalah. Dan kita bisa melihat bagaimana busana muslim di berbagai negara juga stylenya berbeda-beda. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nggih, monggo. Itu batasannya apa saja? Apakah semua hal itu kemudian kita perintah syatu atau hal-hal tertentu saja yang kita tidak perintah syatu? Karena ada yang kemudian menjelaskan seperti rawat mobil ini asalnya tolong kafir. Oke, baik. Ya, ada sebuah buku ya yang menjelaskan hadis ini secara khusus. Agak panjang dan menjemukan mungkin kalau kita baca. Intinya apa gitu kan, kita maunya begitu. Ya, tasabuh yang dilarang tidak dalam hal seperti itu, dalam hal muamalah yang tidak terkait dengan aspek-aspek keyakinan, ritual-ritual ataupun apa yang bisa membahayakan akidah kita dan identitas kita, pada umumnya tidak dilarang. Ya, seperti tadi, bahkan orang main bola ini dari mana? Ini bola itu sejarahnya tidak harus begitu juga gitu ya. Jadi dalam batas-batas tertentu itu tidak kemudian disimplifikasi seperti itu ya. Pokoknya apa yang kemudian menyerupai kebiasaan orang kafir begitu, kemudian fahuwa minhum, ya tidak begitu juga ya. Bahkan hadis ini sebenarnya dulu ketika dituturkan oleh Kanjeng Nabi itu dalam situasi konflik antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy, yang kemudian ketika orang Islam menyerupai tampilan-tampilan yang menjadi kekhasan orang-orang kafir itu kan bisa kemudian membuat orang teridentifikasi, oh dia itu cenderung ke sana begitu. Jadi dari sisi sejarahnya sebenarnya juga ada kaitannya dengan itu. Tidak kemudian wah ulang tahun itu kebiasaan orang barat, orang kafir, kemudian kita langsung menghubungi ulang tahun itu perilaku orang kafir, nggak begitu juga gitu ya. Dalam hal-hal muamalah ya tidak seperti itu juga ya. Kecuali kalau itu terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan aspek-aspek keyakinan ataupun ritual yang itu tidak diperkenankan ya. Ya seperti tadi contohnya identitas pakaian misalnya, dia memakai pakaian yang ada lambang-lambang agama tertentu, nah ini tidak diperkenankan. Tapi kalau hanya dulu ini jas dipakai di Eropa, dulu orang yang pakai kebanyakan ya orang kafir ya enggak apa-apa, itu bagian dari budayanya. Bahkan baju koko itu kan juga bukan dari Arab, itu baju koko dari Tiongkok ya, baju koko itu ya. Kemudian sarung itu populer di India ya, sarung itu ya. Orang Arab sendiri kita tidak, ya sarung itu ya kain, bukan sarung seperti yang kita pakai di Arab sana gitu. Jadi perlu penjelasan ya, mungkin satu ketika bisa kita ulas secara lebih serius ya. Penjelasan dari man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Saya pernah punya videonya juga yang disampaikan oleh Prof. Ali Mustafa Yaqub, analisis hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Beliau profesor hadis pertama setelah Pak Suhdi Ismail ya, profesor hadis di Indonesia. Yang waktu itu satu-satunya, ya, sekarang sudah banyak. Mungkin itu Pak Hanif. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.